Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke YouTube channelnya aku. Selamat menonton buat teman-teman dan buat teman-teman yang baru mengklik videonya aku. Semoga kalian suka ya dengan video sederhananya aku. Video sederhana kesehariannya aku. Ini tadi aku baru aja habis selesai belanja di pasar. Makanya langsung aja ini aku beresin ayam. Aku buatin di dalam toples dan aku buatin juga di kulkas biar ayamnya itu masih segar. Terus ini tadi aku ada beli ceker sama pentol juga dan adonan pentol. Dan untuk pentolnya ini langsung aja aku buatin di dalam toples, terus aku buatin di freezer. Adonannya ini seperti biasa pengen aku buatin bikin tahu walik yang sama seperti video aku kemarin. Terus untuk cekernya ini pengen aku marinasi aja dulu, cuman marinasi biasa nggak pakai bumbu biar nanti lebih empuk aja kaki ayamnya, karena kaki ayam itu kan enak banget apalagi kalau masak yang pedas-pedas. Ceker pedas itu luar biasa enak banget. Dan ini tadi aku juga ada beli sayur sedikit buat stoknya aku aja dalam 2 minggu ini. Aku ada beli tahu karena aku kan pengen bikin tahu isi sama tahu walik. Dan di sini juga aku ada beli kecambah, ini sekitar 3.000, banyak banget. Dan ini juga aku ada beli bawang merah sama bawang putih. Bawang merahnya ini 1/4, bawang putihnya cuman 1, kayak gitu aja. Jadi aku jemur dulu bawangnya biar masih bagus, jadi nggak basah. Dan ini dia kecambahnya tadi aku beli, terus aku cuci aja dulu, nanti aku tirisin baru aku buatin di dalam toples. Dan aku pengen ngasih tahu tips bagaimana aku cara menyimpan sayur buat teman-teman. Nah, aku biasanya pakai tisu makan ini aku buatin di dalam toplesnya. Terus apabila untuk sayuran itu biar lebih awet, apabila kalian cuci terlebih dahulu itu lebih bagus. Cuman usahakan kalau kalian pengen menyimpannya di dalam toples kayak gini, kalian kasih tisu aja di bawahnya. Terus kalian tirisin aja sayurnya biar sayurnya itu agak lebih kering, gak basah. Kalau saat kita buat di dalam toples kayak gini masih basah, itu cepet banget busuknya. Dan tadi aku juga ada beli kacang panjang 3.000 dan ini jagung muda sekitar 5.000 satu ikat kayak gitu. Alhamdulillah dapat banyak banget. Terus aku juga ada beli limau nipis. Nah, untuk kacang panjang sama jagungnya ini nggak aku cuci, langsung aja aku buatin di dalam toples. Kalau kita pakai tisu kayak gini, sayur itu awet banget, nggak cepet busuknya. Insya Allah dalam 2 minggu itu tahan banget. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman apabila suara saat aku piosnet kayak gini nggak jelas, karena harinya itu lagi hujan. Jadi mohon maaf banget apabila kalau kedengaran berisik banget. Soalnya ini aku kalau bisa ya piosnetnya di bawah bantal biar suaranya itu lebih jelas. Tapi aku nggak di bawah bantal kok teman-teman. Nah, ini hasil tahu tadi yang aku cuci. Aku beli tahu yang udah mateng sama tahu Sumedang juga, dan tahu putih ini aku cuci juga tadi. Terus aku masukin aja di dalam toples. Terus ini kol sama wortelnya pengen aku cuci juga, soalnya nanti pengen aku racik dan aku pengen kasih isian di dalam tahunya nanti. Terus untuk cabenya ini usahakan buat teman-teman yang pengen awet juga cabenya, di toplesnya kalian kasih tisu, terus batangnya itu kalian copotin. Biasanya kalau pakai batangnya itu cepet banget busuknya, makanya sebelum kalian menyimpan di dalam toples usahakan batangnya itu kalian buang dulu baru kalian simpan. Dan banyak juga para mami-mami itu kasih bawang putih di cabenya, tapi
aku nggak tahu sejujurnya bawang putih dibuat di dalam cabai itu untuk apa ya. Nah, buat mami-mami dan bunda-bunda, apabila kalian tahu, kalian bisa komen di bawah ya. Lanjut lagi, untuk daun perainya ini aku cuman beli 3.000 aja. Ini sudah bersih dan sudah aku cuci juga, terus aku potong-potong kecil-kecil. Kenapa di sini aku potong kecil-kecil? Karena ini untuk orak-arik atau masak dadar telur. Nah, itu enak banget. Aku cuman beli 3.000 karena di dalam kulkas itu alhamdulillah masih ada, jadi aku campurin aja. Nah, biasanya kalau bawang prai ini cocoknya kalian buat di dalam freezer karena ini bisa awet banget. Pengen awet buat bertahun-tahun, awet banget. Freezer kalau dibuat di dalam freezer, kecuali kalian buat di bawah itu biasanya itu basah. Jadi aku kurang suka kalau daun perai itu basah. Jadi aku lebih suka itu kalau daun perainya itu beku. Nah, ini wortelnya tadi sudah aku cuci sama kolnya juga, jadi aku potong-potong kecil-kecil aja. Terus untuk sayurnya aku pakai sayur kol dan sayur wortel sama kecambah. Kok kebelibet banget ya ngomong sayur wortel. Masya Allah belibet banget. Mungkin karena sembunyi-sembunyi ya piosnetnya, karena suaranya masih kurang jelas, masih derasan suara hujan, tapi nggak apa-apa. Nah, ini langsung aja aku campurin semuanya. Nanti pengen aku oseng, cuman nggak aku rekod untuk ngosengnya, karena ngosengnya itu biasa aja, nggak pakai bumbu yang spesial, cuman garam sama micin aja, terus kasih bawang putih, dah itu doang. Dan alhamdulillah semuanya udah beres. Langsung aja aku tutupin ini semuanya biar nanti langsung kita buatin di dalam kulkas dan biar semuanya rapi. Jadi kan kalau kayak gini insya Allah kalau kita pengen masak itu cepet banget, kita tinggal ngambil aja. Dan untuk tahu putihnya aku tambahin air suci biar lebih awet lagi tahunya. Jadi langsung aku tutup semuanya. Nanti kan kalau pengen masak oseng jagung atau kacang atau apapun, jadi kan kita udah tahu toples di mana aja itu sayurnya, langsung kita ambil. Aku seneng banget kalau pop wrap kayak gini, itu mempermudah banget buat masak, walaupun untuk menyediakan kayak gini itu berjam-jam, tapi saat masaknya itu cepet banget, nggak perlu lama-lama lagi, kita nggak susah-susah buat ngebersihin sayurnya, jadi bisa aja kita langsung cepat masaknya. Ya, rencananya kan aku pengen piosnet bahasa Banjar, tapi aku belum pakai bahasa Banjar juga, takutnya kalian kada paham, makanya aku tidak pakai bahasa Banjar. Jadi aku pakai bahasa Indonesia. Aku masih bingung, masih banyak yang nggak komen apakah cocok banget aku pakai bahasa Banjar khasnya Kalimantan Selatan. Nah, bagaimana buat teman-teman? Kalian bisa komen di bawah ya. Kemarin aku ada baca komen cuman satu orang aja yang komen, ya kak pakai bahasa Banjar katanya. Nah, kalau cuman satu ya berarti banyak teman-teman yang enggak setuju kalau aku pakai bahasa Banjar, makanya aku piosnet kali ini pakai bahasa Indonesia aja. Nah, lanjut lagi, di sini aku lagi potongin tahu sumedangnya sama tahu isinya. Terus ini langsung aja pengen aku buatin isinya. Aku pakai isi yang aku oseng, sayur tadi, kol, wortel sama kecambahnya. Aku isi aja di tahunya, terus aku tutupin sama adonan bakso tadi. Nah, ini adalah mempermudah banget. Nanti pengen aku kukus, cuman aku nggak rekod saat pengukusannya karena terlalu ribet dan videonya juga terlalu panjang, takutnya kalian bosan karena video aku itu aja. Terus aku cuman ngasih liatin saat aku ngisi kayak gini, dan
simple aja, cuman dapat 3 aja aku tunjukin di sini sama kalian. Padahal mah alhamdulillah dapatnya itu banyak banget. Insya Allah nanti aku kasih liatin sama teman-teman saat aku ngasih ngisinya. Aku tag di IG story-nya aku aja ya, kalian bisa mampir ke IG-nya aku. Kalian bisa lihat IG-nya aku ada namanya di atas di video ini. Jadi kita berteman ya di Instagram. Jadi kalian bisa follow aja di sana. Bagaimana proses aku pembuatannya? Padahal simple banget cara membuat tahu isi ini, enak banget. Apabila udah matang tinggal dibuatin aja di dalam toples, terus kita buatin aja di dalam kulkas. Jadi enak banget apabila kalau sore atau malam itu pengen makan cemilan, tinggal kita goreng aja, kita kasih tepung, mempermudah banget. Dan alhamdulillah videoku udah hampir selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe ya. See you next video. Dadah.